Publikasi MSCI Morgan Stanley Capital International adalah kitab suci bagi investor institusi global. Jika Bursa Efek Indonesia (BEI) diibaratkan sebagai sebuah mall, maka MSCI adalah lembaga pemberi sertifikasi yang menentukan apakah mall tersebut layak dikunjungi oleh turis kaya, investor asing, atau tidak. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai mekanisme, kriteria, dan mengapa publikasi ini sangat menentukan nasib IHSG. 1. Apa itu MSCI Index? MSCI adalah penyedia indeks saham global yang digunakan sebagai benchmark tolok ukur oleh pengelola dana di seluruh dunia. MSCI Emerging Markets Index Indonesia saat ini berada di kategori ini. Ini adalah kumpulan negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi namun risiko lebih besar dibanding negara maju. MSCI Frontier Markets Index ini adalah kasta di bawah emerging markets. Jika Indonesia diturunkan ke sini seperti isu per Januari tahun 2026, maka dana asing besar akan dipaksa keluar secara otomatis. Kedua, kriteria utama pemilihan saham, metodologi GMI. MSCI tidak sembarangan memilih saham. Mereka menggunakan metodologi Global Investable Market Indexes GMI yang sangat ketat. Full market cap, total nilai perusahaan secara keseluruhan, Foreign Inclusion Factor (FIF), free float. Ini adalah poin krusial saat ini. MSCI hanya menghitung saham yang benar-benar bisa dibeli publik. Jika sebuah perusahaan dimiliki 90% oleh konglomerat, maka hanya 10% yang dianggap investable. Liquidity (ATVR). Seberapa aktif saham tersebut diperdagangkan. Saham yang harganya tinggi tapi jarang ditransaksikan akan dicoret oleh MSCI karena sulit bagi investor besar untuk masuk atau keluar tanpa merusak harga. Market accessibility. Kemudahan investor asing menanamkan modal, termasuk transparansi aturan dan keterbukaan informasi perusahaan UBO Ultimate Beneficial Ownership. Ketiga, siklus publikasi rebalancing. MSCI melakukan evaluasi rutin yang selalu dinanti pasar. Quarterly Index Reviews Februari dan Agustus. Perubahan kecil, biasanya hanya penyesuaian jumlah saham atau perubahan minor. Semi-annual Index Reviews Mei dan November. Perubahan besar. Di sini terjadi penambahan inclusion atau penghapusan exclusion emiten secara signifikan. Special announcement bisa terjadi kapan saja jika ada krisis atau perubahan aturan mendadak di suatu negara seperti ancaman penurunan status Indonesia di Januari tahun 2026. Keempat, mengapa publikasi MSCI begitu sakti? Alasannya adalah passive funds ETF. Banyak manajer investasi dunia seperti BlackRock atau Vanguard memiliki produk investasi yang sistemnya bekerja otomatis mengikuti indeks MSCI. Contoh, jika MSCI mengumumkan menghapus saham ABC dari indeksnya pada jam 12 malam, maka besok pagi ribuan mesin komputer pengelola dana di New York dan London akan otomatis menjual saham ABC tersebut tanpa peduli seberapa bagus fundamental perusahaannya. Inilah yang menyebabkan harga saham bisa anjlok drastis dalam sekejap. Kelima, konteks krisis dan risiko downgrade ke frontier market. Ancaman penurunan status ini adalah skenario terburuk. Jika terjadi, Indonesia tidak lagi dianggap sebagai liga utama pasar berkembang. Konsekuensinya adalah eksodus dana asing secara masif dan terpaksa. Mengapa? Karena manajer investasi global yang mengelola triliunan dolar memiliki aturan ketat. Hanya boleh berinvestasi di emerging markets. Saat status Indonesia turun, mereka secara legal wajib menjual seluruh kepemilikan saham di Indonesia. Ini akan memicu tsunami penjualan di IHSG, menekan nilai rupiah, dan bisa meruntuhkan kepercayaan investor secara keseluruhan. Istilah penting dalam publikasi MSCI, inclusion. Saham baru masuk indeks, harga biasanya naik. Exclusion. Saham dihapus dari indeks, harga biasanya anjlok. Weighting. Bobot persentase suatu saham atau negara dalam indeks. Jika bobot Indonesia turun dari 2% ke 1,5%, berarti ada aliran dana keluar outflow.